Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Oktaviana Nur Dewanti, Rusita Fajar Oksiliana Putri, dan Isnaini Nur Hasanah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Materi Pendidikan. Materi pendidikan. Pendidikan merupakan bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam. Perbincangan Al-Quran mengenai ilmu pengetahuan mencakup semua bidang kajian. Hal itu digambarkan dalam berbagai surat. Perbincangan kitab suci ini mengenai bidang ilmu pengetahuan tersebut berorientasi kepada tujuan yang sama, yaitu melahirkan peserta didik yang beriman, soleh, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tafsir materi pendidikan adalah menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan materi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum terdapat 3 materi yang dapat dihasilkan output pendidikan yang seperti diinginkan di atas. Ketiga materi tersebut yaitu: pertama, kajian keislaman yang meliputi pengetahuan tentang tauhid, hukum Islam atau syariah, dan pengetahuan mengenai akhlak. Kedua, ilmu-ilmu sosial, dan ketiga, ilmu-ilmu eksakta. Nomor 1. Kajian keislaman, tauhid, ibadah, sosial. Kajian keislaman mencakup banyak bidang ilmu. Secara umum, ia dapat dikategorikan kepada 2 macam, yaitu ilmu-ilmu alat yang diperlukan dalam memahami Islam dan ilmu-ilmu sebagai prinsip dan pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Bagian kedua meliputi akidah, fikih, sejarah, dan akhlak. Tetapi kajian keislaman yang diperbincangkan dalam tulisan ini adalah bagian yang terakhir, di mana tujuan pembelajarannya secara utuh mengacu kepada tujuan pendidikan. Seperti yang telah dipaparkan di atas, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 11-19. Yang kedua, sains sosial dan eksakta. Pembelajaran sains sosial dan eksakta harus disinergikan dengan kajian keislaman dalam rangka mencapai tujuan utama pendidikan Islam tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 2 dan 3. Tujuan utama pembelajaran ilmu-ilmu sosial dan eksakta sama dengan tujuan pembelajaran kajian-kajian keislaman. Perbedaannya hanya terletak pada tujuan kognitif dan psikomotor. Sedangkan tujuan afektifnya sama, sebagaimana yang telah dibahas di atas. Ini karakteristik pembelajaran menurut perspektif Al-Quran. Ia memiliki pola pembelajaran berbasis keimanan dan ketauhidan dalam semua bidang ilmu. Untuk itu, lembaga pendidikan perlu mencontoh pola pembelajaran seperti ini, terutama lembaga pendidikan Islam, agar kesalehan benar-benar tumbuh dan berkembang dalam jiwa peserta didik. Dalam rangka itu, guru ilmu-ilmu sosial dan eksakta perlu bersatu dan bersinergi dengan guru ilmu-ilmu keislaman untuk membangun kesalehan tersebut. Yang nomor 3, sosial humaniora. Manusia dilarang keras merendahkan orang lain dan merasa dirinya paling unggul dibandingkan yang lain. Larangan ini jelas tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 yang terdiri dari 18 ayat serta tergolong surat Madaniyah. Arti Al-Hujurat sendiri adalah kamar-kamar. Maksudnya adalah kamar-kamar tempat kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau. Secara khusus, ayat 13 dari surat Al-Hujurat juga menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal. Laki-laki maupun perempuan tidak bisa hidup sendirian karena membutuhkan bantuan orang lain.
mengutip jurnal Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-bangsa dan Bersuku-suku telah surah Al-Hujurat ayat 13 oleh Mirham AM. Berikut tafsiran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir Al-Hujurat ayat 13. Melansir tafsir As-Sa'di karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, melalui surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa untuk mewariskan keturunan yang tersebar di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak, serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan mereka membentuk suku bangsa atau kelompok tertentu agar saling mengenal. Ayat tersebut secara terperinci juga menjelaskan bahwa manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama dan setara. Tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Yang mampu membedakan manusia satu dengan manusia lainnya hanyalah derajat ketakwaannya. Dapat disimpulkan melalui surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang segala bentuk tindakan kebencian kepada sesama manusia dengan mengatasnamakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari materi tersebut adalah materi pendidikan merupakan bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam berdasarkan penafsiran Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36-37, Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2-3, dan Al-Quran Surat Fussilat ayat 51-54. Maka dapat ditegaskan bahwa ada 3 materi pendidikan yang dapat mengantarkan para peserta didik kepada tujuan pendidik Islam, yaitu insan yang soleh. Ketiga materi tersebut, pertama, kajian-kajian keislaman yang meliputi pengetahuan tentang tauhid, hukum Islam atau syariah, pengetahuan mengenai akhlak. Hal itu merupakan dasar-dasar utama untuk menuju kesolehan tersebut. Kedua, ilmu-ilmu sosial, dan ketiga, ilmu-ilmu eksakta. 2 bidang kajian terakhir ini bertujuan untuk menguatkan dan menginternalisasikan bidang kajian pertama. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.